Halo, jumpa lagi dengan Saham Store Analytics. Bersama saya Usman Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian yang saya hormati, 2 hari ini pasar domestik menguat dan penguatan ini menurut saya lebih merupakan technical rebound setelah beberapa hari terakhir dalam situasi kekeseluruhan dalam negeri pasar melemah ya, dan masih kita membukukan eh, pelemahan itu dalam seminggu terakhir, artinya return one week returnnya masih negatif, dan kita belum melihat ada tanda-tanda fundamental yang ditandai dengan saham-saham blue chips yang kompak menguat, namun masih banyak saham blue chips, utamanya perbankan yang merupakan indikator utama perekonomian, masih ada tekanan, dan demikian juga saham-saham yang relatif erat dengan pertumbuhan ekonomi ya, seperti manufaktur, yang terkait dengan perdagangan, yang terkait dengan investasi ya, terkait dengan financial sektor. Jadi hati-hati dalam beberapa hari ke depan bisa terjadi kerawanan akibat dari risiko eksternal, karena menurut saya PMI yang ekspansif di sekitaran 51 lebih karena efek baseline yang rendah setelah 3-4 bulan terakhir kontraktif, sehingga ada sedikit peningkatan, kemudian deflasi menandakan permintaan yang masih rendah, dan surplus neraca perdagangan semakin menyusut menandakan bahwa kita mudah mengalami tekanan ekspor akibat dari penerapan tarif resiprokal. Karena itu coba saya memilih 9 saham yang terjaring dalam screening saya, dan ternyata menemukan 9 saham dari sektor energi, basic materials, dan financial. Saya selalu mengingatkan ini pendapat pribadi dan tidak ada maksud untuk mempengaruhi, mengajak, atau merekomendasikan membeli menjual saham tertentu ya. Menjawab di pihak Bapak Ibu sekalian ya. Kita sedikit mengulas market ya. Dekat hari ini ya naik 1,08%, AQ45 naik 0,69%, dan DI30 naik 0,42%. Kenaikan ini melanjutkan kenaikan 1 hari sebelumnya, di mana pasar atau IHSG naik 0,85%, AQ45 naik 0,58%, dan DI30 naik 1,65%. Tampak bahwa konsolidasi LQ45 masih berlangsung, namun secara keseluruhan pasar masih melemah dalam seminggu terakhir ya, apalagi pelemahan ini masih sangat rendah yang dialami oleh saham-saham dalam kelompok LQ45 ya. Nah, tampak bahwa masih terjadi peningkatan simpangan harga, fluktuasi harga ya, kemudian volatilitasnya juga masih naik IHSG, namun LQ45 masih menurun, menandakan kegairahan transaksi LQ45 relatif masih tertinggal dibanding pasar keseluruhan, dibanding DI30 ya, kemudian alfanya juga masih negatif ya, betanya negatif atau menurun, ya, korelasinya juga menurun dalam sebulan terakhir ya. Kemudian moving average dibanding dengan closing dibanding moving average 10 hari masih negatif ya, sama dengan J30, dan momentumnya masih ada tendensi tarik menarik antara support dan resistance ya. Jadi meskipun ada angka peningkatan dari 5 hari terhadap 10 hari, namun angkanya masih lemah ya, di bawah 30. Kemudian average value juga terjadi penurunan dari 17 triliun menjadi 16,8 triliun. Demikian juga untuk LQ45, kecuali untuk J30. Untuk frekuensinya terjadi pelemahan atau menurun yang menyusut, dan volatilitas masih tinggi di frekuensi ya, meskipun maaf, di value ya, di aktivitas nilai transaksi masih tinggi di sekitar 50% untuk IHSG, dan LQ45 sekitar 78%, sementara frekuensi dan volume masih relatif stabil ya. Ini menandakan bahwa sesungguhnya potensi dari para pelaku pasar itu masih tinggi, namun momentum itu belum sampai pada tingkatan yang optimal, kira-kira begitulah istilah yang saya gunakan ya. Net foreign untuk hari ini net sell ya, dan LQ45 mengalami net sell dalam 10 hari terakhir ya, demikian juga IHSG. Jadi tampak dari angka-angka ini menandakan bahwa
pasar masih bergerak secara volatile dan rawan terhadap risiko eksternal ya. Nah, tadi saya bilang indikator ekonomi termasuk di dalamnya adalah rupiah masih kisaran 16.400 ya kalau tidak salah ya, dan itu masih sangat rendah menurut saya. Artinya masih ada persepsi risiko dari investor asing terhadap fundamental ekonomi dalam negeri, utamanya adalah situasi eh, eh, anggaran ya, anggaran APBN yang meningkat dari segi defisit fiskal ya. Ibu sekalian, mari kita lihat ada 9 saham yang lolos dari screening saya, dan saham ini tergolong tampaknya ini secara tidak sengaja, secara tidak subjektif. Jadi 4 saham dari sektor energi, 2 saham masing-masing dari basic material dan financial, dan 1 saham dari sektor properti ya. Nah, kalau kita lihat pada indeks konstituen, hanya 3 masuk ke dalam indeks LQ45 dan saham syariah ada 7 ya. Jadi tampak dari mekanisme ini sebenarnya LQ45 masih sedang konsolidasi, penguatan itu belum secara ajeg ya istilah saya, ajeg secara mantap bahwa ini sebuah fundamental movement ya. Nah, ini beberapa indikator yang saya gunakan adalah market cap-nya, bobotnya, di atas 0,05%, kemudian harganya di atas Rp200 per lembar, dan nah, return dalam 2 hari terakhir positif, ya, namun return dalam minggu terakhir masih negatif atau nol ya. Jadi ini menandakan bahwa saham-saham ini kira-kira masih potensi untuk naik pada hari besok ya, karena masih tertinggal dalam seminggu terakhir, dan price dispersion-nya masih terjadi kenaikan yang menandakan ada kecenderungan untuk aktif diperdagangkan. Kemudian one week volatility-nya di bawah 3,5%, tidak terlalu tinggi, di saya pagari dari risiko yang besar. Kemudian momentum relatif strength index 5 hari dan 10 hari masih di area supporting ya, di atas 30, kemudian value-nya di atas 10 miliar per hari, yang nilai transaksinya, frekuensinya di atas 1000 kali per hari ya, dan ini mengalami penurunan frekuensi transaksi ya. Kemudian saya garing ya untuk penurunan transaksi seperti kemarin saya lakukan. Kemudian ini target price dan stop loss ya. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau saya sebutkan di sini ada AMN ya, ini ada mineral, kemudian Raja ya, Dewa, WWON, ADMR, BRIS, ini Bank Syariah, ESA, Saratoga, dan TCPI. Barangkali nama-nama saham ini tidak begitu familiar di pendengaran kita, namun tampaknya memang kita masih berada di dalam suasana yang sedikit apa saham-saham secondary ya, second line ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.